mbok rewangi sekolah, kursus, ujung-ujungnya lah supaya semakin terjajah. Kowe iki sekolahmu saya pinter. Itu untuk menjadi manusia terjajah kan? Kan tidak untuk mendirikan perusahaan, untuk pinter saham, untuk pinter moneter, untuk pinter fiskal, kan enggak. Kowe kursus, kowe sekolah, itu kan supaya kowe saya pinter fisikamu, sekolahmu saya pinter, kan supaya kamu mapan menjadi buruh. Jadi nek kowe sing gak kursus, suruh kancamu kursus, rileks wae. Nek kancamu sing kursus, kowe siap jadi buruh yang patuh gitu. Rileks aja. Mbok Owi putrane Rama itu memang siap jadi buruh. Saat ini fenomena anomali itu semakin tampak. Anomali alam, anomali iklim, anomali itu distorsi, anomali itu pembiasan, anomali itu tidak sesuai kebiasaan. Manusia itu normalnya berkomunikasi dengan yang lain baik. Manusia itu normalnya ingin damai. Manusia itu normalnya ingin saling mendukung untuk terjadinya sebuah keharmonisan kehidupan. Tapi anomali terjadi. Ingin menguasai, ingin mengontrol, tamak, serakah, itu kan ditampakkan sedemikian rupa. Sekarang itu, kalau dulu seseorang untuk menguasai sebuah negara lain atau menguasai ekonomi atau ingin menguasai katakanlah mineral di suatu negara, itu masih dikemas dengan bahasa demi demokrasi, demi sebuah tatanan global. Tapi saat ini terang-terangan saya ingin menguasai Greenland, saya ingin menguasai Venezuela. Itu karena awalnya memang bahasanya adalah demokrasi. Akan tetapi saat ini bahasanya sudah vulgar, sudah porno, sudah melepas sekat-sekat yang menjadikan seseorang itu menebak-nebak. Jadi tidak ingin bahwa manusia itu nebak-nebak, ya langsung saja saya menangkap ini karena ingin menguasai minyak, ingin menguasai ekonomi. Greenland saya karena di sana banyak sumber daya. Sekarang ini terang-terangan. Emang Amerika saat ini posisinya terkuat di dunia saat terbuka terang-terangan untuk menantang perang dunia III. Negara-negara yang lain mikir. Ini yang kita belum tahu apa yang dilakukan oleh negara yang lain, Rusia, Cina, mungkin negara-negara yang lain yang juga memiliki hulu ledak nuklir. Itu korup yang salah satu negara yang nekat mungkin bisa jadi berangkatnya dari sana. Tapi sekarang itu yang jelas fenomenanya sudah tidak dibungkus dengan bahasa manis dan cantik, blak-blakan. Saya ingin menguasai negara ini, negara ini, negara ini. Demi kepentingan saya, demi kepentingan negara saya.
Tanda-tanda ini sudah semakin tampak jelas adanya. Berarti apa? Jadi kowe iki sekolah SMP, SMA, STT sekarang ini, kalau enggak membangun sebuah kekuatan mandiri, budaya, kebiasaan istiqomah, komitmen, kamu akan menjadi manusia sampah ke depan. Kamu hanya akan menjadi manusia-manusia terbuang jika memang tidak sejak awal ada keberanian untuk memanjat tebing. Jika sejak awal tidak ada keberanian memanjat pohon belimbing, walaupun licin, kamu harus melakukan itu. Jika kamu hanya masih mengandalkan seperti sekarang ini, normal-normal saja, kamu anggap tidak ada apa-apa, kehidupan kamu ke depan akan jauh lebih berat, hebat, jika tidak mempersiapkan sejak awal hanya menjadi manusia sampah, manusia yang hanya diganti oleh AI, manusia yang diganti dengan robot. Robot tidak perlu makan dan minum. Sehingga bagaimana supaya kita ini tidak menjadi wala ja'athum kullu ayat. Meskipun fenomena telah dihadirkan, dipampangkan di hadapan manusia kepada mereka yang buntet, yang buntu, mereka yang segala macam fenomena telah dipampangkan di hadapan mereka. Mereka tetap saling menyalahkan di antara mereka. Mereka tidak mengevaluasi dirinya, tapi mereka menyalahkan dan menuduh sana sini. Meskipun ayat-ayat telah dibacakan, wujudnya adalah ayat-ayat itu ditampakkan melalui fenomena-fenomena anomali yang sekarang ini semakin kuat. Kejadian demi kejadian, sampai mereka tidak sadar, dan sadar-sadarnya sudah sangat-sangat telat, karena sudah beralih menjadi azab. Nek wis meninggal, saat meninggal ternyata tidak menjadikan kembali kepada Tuhan, maka bagi yang meninggal dunia sudah sebagai azab, sudah sangat telat untuk tobat. Yang di dunia hanya bisa mengatakan semoga istiqomah, semoga yang meninggal adalah meninggal yang baik. Tapi yang bersangkutan kejet. Dan pada saat kita melihat berbagai bentuk bencana seperti yang tertuang di dalam Al-An'am 65, Kul huwal qadiru ala ayab'asa alaikum azaba min fauqikum. Azab-azab itu azab min fauqikum, yang didatangkan dari atas mereka. Yang datang bencana itu kalau sudah petir, sudah memakan jiwa, nyawa, puting beliung, tidak sekedar merusak infrastruktur, angin topan, badai hujan sudah memakan jiwa, banjir bandang, penyakit, material gunung meletus dan lain sebagainya.
saat sudah ada yang meninggal, infrastruktur ini sudah dalam pandangan menuju kepada azab. Bagi yang kita belum mengalami, katakanlah belum datangnya sebuah bencana itu, pandanglah sebagai ayat untuk tidak menyalahkan sana sini. Sebuah evaluasi, bagaimana itu jika menimpa saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya persiapkan, jiwa apa yang mesti dibangun, pemikiran apa yang mestinya dilakukan. Azab min tahti arjulikum, adanya saat sudah mulai ada gempa yang kedua, gempa-gempa lindu, longsor, rob, muncul di mana-mana, lumpur mulai menggerus tanah dan menggerus rumah, gas muncul dari dalam tanah, air panas yang tidak diharapkan, penyakit-penyakit dan hama tanaman juga demikian. Saat ini sudah muncul bareng dengan puting beliung, angin topan, badai, hujan lebat di tempat-tempat yang lain. Maka ini adalah satu pola menuju azab. Azab yalbisakum siyan. Dan di antara kamu saling gontok-gontokan, kamu saling melakukan pembenaran. Golongan satu dengan golongan yang lain merasa paling hebat. Terjadinya saling bertentangan, saling menuduh, saling menyalahkan. Perilakunya terhadap kelompok dan golongannya sudah pada perilaku fanatis dan kultus kepada dirinya, berbangga-bangga pada kelompok keluarganya, berbangga-bangga pada keturunannya. Kemudian terjadilah saling curiga, saling prasangka, suburnya don prasangka, terjadi perpecahan demi perpecahan, peperangan demi peperangan. Azab yalbisakum sihyan. Kemudian yang keempat, azab yang merasakan kepada sebagian mereka itu keganasan sebagian yang lain, saling menjajah. Kemudian terjadi penjajahan, penjajahan wilayah, penjajahan ekonomi, penjajahan yang dikemas demokrasi, penjajahan finansial, penjajahan sistem moneter, penjajahan sosial, budaya. Azab wayadhiko ba'dukum ba'sa ba'd. Jadi mereka adanya keganasan demi keganasan yang diterima. Kita melihat ada satu negara yang terus dijajah habis-habisan, dan di antara negara itu juga selalu tidak berhenti dari peperangan, membuat strategi memperkuat persenjataan alutsista, karena kalau tidak kuat persenjataannya akan dikendalikan, maka mereka melakukan pengendalian, kontrol. Inilah bentuk-bentuk dari sebuah anomali, sebuah azab yang terjadi. Kayak
Timur Tengah itu kan gak enek mandeki sing jenenge perang terus. Itu kan sebenarnya sebagai ayat, berarti ada sesuatu yang tidak tepat. Bisa jadi kan begitu dengan ajaran Nabi Muhammad umpamanya begitu, hanya budaya. Maka jika tidak segera bangkit kesadaran ini, maka saya ulang, jika kesadaran ini tidak segera bangkit, kita tidak segera memproses, membentuk pola dan sistem dalam peradaban baru, peradaban kesadaran, kita tidak segera mengenali secara utuh, tapi kita tetap larut dalam sistem nafsu dunia, maka dikontrol mereka. Kalau kita nggak punya komitmen, nggak punya konsisten, nggak punya kesungguhan, yang diharapkan dari kelompok pengontrol yang disebut sebagai oligarki atau elit global, kamu itu tetap menjadi manusia yang tergantung dengan mereka. Kamu itu dicetak untuk menjadi manusia yang bergantung dengan mereka. Kamu itu berada di dalam sebuah sistem pendidikan yang kita mencoba pendidikan itu keluar dari jerat-jerat kontrol, tapi kita akan sangat sulit berada di dalam situasi saat ini. Kurikulumnya, sistemnya, kita juga harus mengikuti dari aturan pemerintah yang ada. Kita nggak bisa membuat rumusan sendiri, karena sing nentang ya kowe dhewe, sing nentang ya bapak ibumu umpamane kan begitu. Karena wali itu adalah yang dirumus menjalani sebuah sistem. Anak itu di pondok atau di satuan pendidikan itu membuat parameternya podo karo sekolah lain, pondok lain yang begitu, wis gak tahu mikir untuk sebuah kemandirian diri. Gak iso mikirnya mesti podo karo kono apa gak podo karo kono apa ora. Jadi saat kita membuat rumusan untuk membangun sebuah inovatif, kreatif, kita juga menghitung sing nentang ya bisa jadi wong tuamu dhewe sing sebagian besar ora dong dengan sistem pendidikan, dengan sistem sebuah nilai. Rumusan sistem pendidikan yang ada semuanya adalah sistem untuk supaya kamu itu bisa dikontrol. Apa yang kamu rumuskan saat kamu nanti keluar dari sarjana, keluar dari SMA di tamatan SMA di Indonesia, tamatan SMP dari Indonesia, tamatan S1 dari Indonesia, kemudian mampu menciptakan sesuatu mesin umpamanya, keluar dari sebuah perguruan tinggi teknologi, kemudian mampu menciptakan pertanian, alat pertanian atau mesin, itu sudah dapat diprediksi. Kalau ternyata mesinnya beda dengan kurikulum yang ada, berarti kamu belajar sendiri atau ada orang lain.
Berarti itu dikontrol semua. Sehingga kowe belajar kimia, fisika, biologi itu tidak untuk menjadi kreatif dan tidak menjadi inovatif. Jadi kowe ki mung hafalan CaO3. Tapi CaO3 itu apa? Kamu tidak pernah apa yang kemudian HCl. Kamu belajar tentang ikatan H, tentang Cl, tentang O. Kamu belajar. Kemudian ikatan terluarnya itu berapa? Jika hidrogen itu ikatan terluarnya 1, kemudian oksigen itu membutuhkan ada 2 ikatan, maka mohon maaf, jika hidrogen itu membutuhkan ikatan 2, O-nya itu cukup 1, sehingga yang kamu pelajari hanya H2 plus O, maka terikat. Tapi kamu kan nggak pernah tahu H2O itu sebenarnya air. Kenapa nggak langsung dibuat air? Kenapa nggak langsung dibuat garam? Kenapa nggak harus dibuat kapur? Jika kapur dicampur dengan air, kapur dicampur dengan garam, jadinya seperti apa? Tidak diajarkan kowe. Kowe hanya diajarkan ikatan yang itu kamu tidak akan mampu mengembangkan dalam aplikasi. Garam rumusnya apa, hanya begitu, ikatannya begini, tapi tidak diajarkan bahwa jika digabung dengan ini, dengan N, dengan P, dengan K, itu N itu berada di mana, alam bebasnya di mana, K itu di mana, materialnya apa saja, bagaimana cara memisah, bagaimana cara memecah. Padahal tubuhmu butuh K, tubuhmu butuh P, tubuhmu butuh N, tanaman butuh N, tanaman butuh P. Nggak diajari itu karena takut jika kamu itu kreatif, kamu inovatif. Kalau kamu kreatif dan inovatif nggak bisa dikontrol. Karena orang sing gampang dikontrol itu orang sing uteke mati. Uteke itu walamutu walayahya. Diajak mikir sulit, iso mikir aplikasi sulit, iso aplikasi. Tapi polane adalah pola hanya pengakuan teknis. Jadi tidak dilatih secara utuh. Jadi nek kamu wis sejak SMP wis mulai krungu SMP SMA tetap budaya semaunya sendiri, masuk kelas milih bolos, ya kamu menjadi manusia terbuang anaknya siapapun. Siap untuk keluar dari peradaban jika tidak sejak sekarang itu memaksa diri menjadi manusia yang membangun istiqomah, tumakninah, komitmen. Kalau kamu masuk dalam peradaban baru, menjadi bagian peradaban baru, maka kamu harus
mengalami kelunto-lunto yang jauh lebih panjang kalau sejak awal kesempatan untuk membangun komitmen tidak dilakukan. Itu mewujudkan sebagai manusia yang beriman. Lama amanu kasafna anhum azabal jazyi hayati dunia. Jadi pada saat tatkala mereka itu beriman, imannya itu dibuktikan. Iman karena ada kehadiran Dia Tuhan, kemudian menggerakkan dalam berbuat kebaikan, itu berada di dalam sadar. Imannya itu makrifat, mengenal Tuhan, dan pembuktian perilaku atas keberadaan Tuhan, petunjuk Rasulnya yang telah menunjukkan keberadaan alam gaib diri Tuhan, sehingga kita itu berada di dalam kesadaran tujuan, maka akan dihilangkan dalam kehidupan dunia ini bentuk-bentuk azab itu. Tapi jika mereka mengabaikan kebenaran, keberadaan risalah dan keberadaan Rasulnya, maka hidup ini akan berada di dalam kehinaan. Sekali lagi, saat mereka beriman dalam fakta rasa hati mengenal Tuhan, maka akan diwujudkan kehidupan yang harmonis, yang lafah tanah barokah, barokah dari langit dan barokah dari bumi. Ini adalah keniscayaan. Teman-teman jamaah rahimallah, santriwan santriwati dan semuanya, kondisi saat ini, upamanya kita ngomong sektor pendidikan yang telah kita culik tadi, memang sektor pendidikan itu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun sumber daya manusia dan di dalam sistem mengelola aset-aset sebuah negara, keberlangsungan kader-kader dan keberlanjutan kehidupan. Pendidikan saat ini adalah bagaimana supaya maunya itu memberikan sebuah dampak bahwa kita itu menjadi manusia yang berfaedah dan bermanfaat. Tapi sesungguhnya karena kita itu menjalani kehidupan kayak pendidikan berdunia ini itu banyak bikin ngomong, tidak seperti penampakannya sing normal-normal seperti ini. Banyak para pemilik topeng, penyebar topeng, supaya kita juga ikut menggunakan topeng sehingga kita nggak sadar bahwa kita telah bertopeng. Karena pendidikan saat ini itu adalah untuk mengontrol kehidupan manusia, menciptakan ketakutan supaya bisa dikontrol. Kita tuh pendidikan sepertinya biar tampak pinter, enggak. Kadang itu pendidikan yang dilakukan itu supaya saya goblok, saya bodoh, supaya semakin dapat dikontrol.
supaya dibentuk, dibangun untuk menjadi manusia yang pasif. Supaya berada di dalam rasa takut dan khawatir. Ditunjukkan pendidikan itu tidak membangun kebersamaan dan kolektif, bagaimana membangun sebuah sistem. Akan tetapi yang diberi penghargaan itu prestasi individu, supaya manusia itu bersaing di antara individu satu dengan yang lain, supaya persaingan itu dapat dikemas sebagai persaingan yang sehat. Sehingga terus berada di dalam kontrol tertentu oleh orang-orang tertentu. Yang ditakuti sistem saat ini SDM yang akan memunculkan kreatif dan inovatif, yang membangun kasih dan sayang, terbentuknya gotong royong dan kebersamaan. Itu yang ditakutkan terbentuk menjadi sebuah sistem dalam diri seseorang. Itulah kondisi global yang mengontrol kehidupan manusia bumi saat ini. Sektor pendidikan, sektor SDM, demografi global, saat ini ya geopolitik, ekonomi dan dunia kerja. Kehidupanmu itu semakin banyak tantangan. Mbok rewangi sekolah, kursus, ujung-ujungnya lah supaya semakin terjajah. Kowe iki sekolahmu saya pinter. Itu untuk menjadi manusia terjajah kan? Kan tidak untuk mendirikan perusahaan, untuk pinter saham, untuk pinter moneter, untuk pinter fiskal, kan enggak. Kowe kursus, kowe sekolah, itu kan supaya kowe saya pinter fisikamu, sekolahmu saya pinter, kan supaya kamu mapan menjadi buruh. Jadi nek kowe sing gak kursus roh kancamu kursus, rilek wae. Nek kancamu sing kursus, kowe siap jadi buruh yang patuh gitu. Rilek aja. Mbok Owi putrane Rama. Gitu. Ya itu memang siap jadi buruh. Jadi kalau kamu siap menjadi pengendali diri, ya kamu menguatkan perilaku inovatif, komitmen, konsisten, nggak bingung dengan kursus. Itu hanya menjadi buruh. Untuk menjadi manusia terjajah. Pemane we kursus musik, iso musik, we mau nggawe kelompok musik, kan enggak, kan jadi penghibur. Nah, contohnya kan begitu kan jadi penghibur ujung-ujungnya. We kursus musik ya apa sih? Nggih golek duit, itu kemasan, sing pokok jadi penghibur. Nah gitu kan, mau contoh. Kursus matematika, ben iso matematika, nek jadi buruh ben jadi buruh sing tenanan, nek terjajah biar terjajah dengan sebenar-benarnya terjajah. Gitu. Silahkan kursus supaya benar-benar menjadi terjajah kan gitu. Iki sekaligus guyon, sekaligus jok, sekaligus kebenaran, pembenaran kan gitu ya. Tapi faktanya kan ngono kan.
yang dilatih bukan membangun komitmen nih, konsisten nih, tanggung jawab. Yang dilatih itu membangun komitmen, konsisten. Yang dilatih itu. Tapi orang itu sekarang itu telah tercetak, yang dibangun untuk menjadi manusia terjajah yang baik. Tapi itu lebih baik, tidak apa-apa dalam kondisi saat ini, biarin aja. Saya juga nggak pernah memberikan ke putra-putra Romo kan. Saya didebatin, ya syukurlah kalau siap jadi dijajah. Semoga menjadi manusia yang baik kan, begitu saja. Loh, anak-anak saya itu memang les, tapi sing kata onek nih, semoga siap jadi manusia yang dijajah kan gitu. Tapi sing bersangkutan mikirnya, wah sok hebat, Romo guyu wae bakal dijajah.